Shalom saudara, salam sejahtera, sehat selalu dalam kasih Tuhan. Selamat hari Minggu, mari kita beribadah dengan sukacita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Raja di atas segala Raja. Sebelum saya sampaikan renungan firman Tuhan di hari Minggu dalam ibadah raya live stream saat ini, saudara sekalian, mari kita naikkan satu pujian, Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saya menyanyikan di gereja dan Bapak Ibu di tempat masing-masing. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemurahan-Mu, amin, lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, benar Tuhan. Maka jiwaku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saya katakan, ku angkat tangan dalam nama Tuhan. Ku angkat tangan, amin, dalam nama Tuhan. Ku angkat tangan dalam nama Tuhan. Dengan jiwaku puji Engkau. Ku angkat tangan demi nama Tuhan. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur bagi Tuhan Allah kami yang baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Pimpin ibadah kami, ibadah raya GKP Hosana hari Minggu saat ini ya Tuhan. Berkati kami semua, baik yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan maupun kami yang menerima, mendengar. Baik yang kami yang ada di gereja maupun di tempat di rumah kami masing-masing. Baik seluruh anggota sidang jemaat GKP Hosana maupun jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya yang boleh bergabung dengan sukacita. Pimpin dari awal hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sekarang tanggal 15 Agustus dan 2 hari lagi tanggal 17 Agustus. Di mana pada tanggal 17 Agustus bangsa, negara, masyarakat kita selalu memperingati dan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pada saat ini, saudara sekalian, bangsa kita akan mengucap syukur dengan merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Luar biasa. Bagaimana saudara sekalian kasih Tuhan terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia dengan pemerintahan yang silih berganti, memimpin bangsa dan negara kita dari zaman penjajahan menuju ke masa kemerdekaan, dan dalam masa kemerdekaan bagaimana bangsa, masyarakat, warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan ini, dalam membangun negaranya, saudara sekalian. Itu perlu kita doakan, terutama saudara sekalian, kita berdoa kiranya bangsa negara kita, masyarakat Republik Indonesia itu tidak lagi dalam penjajahan virus Corona 19 ya, yang sudah lebih dari 1 tahun ini berjalan, saudara sekalian, agar segala daya, upaya, dana boleh terkonsentrasi untuk pembangunan bangsa, pembangunan peradaban,
pembangunan infrastruktur, pembangunan negara Republik Indonesia, tidak lagi untuk biaya pengobatan, tidak lagi untuk biaya misalnya bagaimana menanggulangi COVID-19 ini. Ya saudara sekalian, termasuk kita semua, sidang jemaat GKP Hosana. Salam, kami selalu berdoa, Bapak Ibu Saudara jemaat GKP Hosana, dan juga Bapak Ibu Saudara jemaat gereja-gereja lainnya yang boleh bergabung bersama-sama dalam ibadah live stream kami saat ini hari Minggu 15 Agustus 2021. Salam Ibu Gembala, Ibu Pendeta Ruth Sisuni, ya Om Jefta Gilbert, keluarga Bapak Gembala Jemaat. Salam Bapak Ibu, keluarga Bapak Libunyang. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, keluarga Bapak Panutur Kurning. Ya, haleluya, salam. Bapak Ibu, keluarga Bapak Akhir Arianto. Ya, lanjut, salam. Bapak Ibu, keluarga Bapak Imsan Suartono. Ya, lalu Bapak Ibu, keluarga Ibu Salma Sihotang. Keluarga Ong Teng Ok. Keluarga Yunih Teng Su. Keluarga Go Hok Nyo. Keluarga MH Sitanggang, keluarga Li Kim Tek, keluarga Hosan, keluarga M Sitanggang, keluarga Martini Saragi, keluarga Bapak Jerry Kuari Mentang, Saudara Iwan Gozali, dan keluarga besarnya, keluarga Ibu Lucy Rujito, keluarga Ibu Sujatmi Suharno, keluarga Bapak Gunawan, salam, keluarga adikku Dika Andara, keluarga adikku Bapak Sam Haryono Adi, keluarga Elkana Pasaribu, keluarga Maria Aswi, keluarga Ronald Tampu Polon, keluarga Ibu Is Setianingsih Sitompul, keluarga adikku Sinatar Hura, keluarga adikku Teresia Filda, keluarga saudaraku Bapak Markus Ongen Kaumahu, keluarga adikku Jerry Simamora, keluarga adikku Doni Purba, keluarga saudaraku Bapak Susanto Vipamas, keluarga keponakanku Estri Juliarti Abrori, keluarga adikku Berianus Batee Santi Tesalonika, Ibu Linda Borusitompul, Ibu Mary Borusitompul, keluarga Bapak Siombing, Kampung Buaran tetanggaku, dan anggota GKP Hosana yang hanya pemuda atau remajanya saja karena orang tuanya berjemaat di gereja lain, serta anak-anakku sekolah minggu, ya anak-anaknya saja karena orang tuanya berjemaat di gereja lain. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua, kiranya Tuhan menjauhkan kita dari pandemi wabah virus corona saat ini. Dan kiranya kita diberikan hati yang taat, terutama kepada Tuhan, dan kepada anjuran peraturan pemerintah tentang protokol kesehatan, tentang bagaimana kita masuk di dalam vaksinasi. Ya saudara sekalian, kita semua sebagian besar jemaat GKP Hosana sudah 2 kali vaksinasi. Jangan kita takut-takut, justru sudah dianalisa, dipersiapkan oleh para pakar kesehatan di pemerintahan kita bahwa vaksin itu adalah diperlukan untuk tubuh kita untuk menangkal virus corona dan virus-virus yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema renungan saya saat ini Saudara sekalian berkenaan dengan bulan kemerdekaan adalah kemerdekaan yang sejati. Apa Saudara sekalian? Kemerdekaan yang sejati. Puji Tuhan, saya di hadapan saudara di ruang gereja ditemani oleh tim musik, yaitu Om Philips Herianto, ya Saudara Jerry Priyatno Pasaribu, Saudara Hendra Gurning,
kami juga ditemani oleh tim IT yang handal, ya Om Yefta Gilbert Abrideta. Kemudian Saudara Yosafat Alfa Kristianto. Ya, puji Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Ayat sebagai teks saat ini adalah Galatia pasal 5 ayat 1. Galatia pasal 5 ayat 1 yang demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, firman Tuhan Galatia 5 ayat 1 ini jelas dan sungguh-sungguh jelas. Firman Tuhan katakan sebagai warga masyarakat negara kesatuan Republik Indonesia ini yang sudah merdeka, tapi sebagai umat-umat percaya, umat-umat Kristen, umat-umat ketebusan Tuhan, firman Allah katakan, ingatkan kepada kita, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kemerdekaan sebagai warga bangsa, dan kemerdekaan sebagai warga Kristiani, warga Kristen, saudara sekalian, umat ketebusan Tuhan. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib yang menebus kita dari segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Firman Allah katakan, sekalipun dosamu merah seperti kermis, ia akan dibuat putih seperti salju. Nah, karena Kristus sudah memerdekakan, jadi kita memiliki double kemerdekaan. Kemerdekaan sebagai warga negara Republik Indonesia. Dalam preambul pembukaan UUD 45 bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Hak kita sebagai bangsa Indonesia. Dan kemerdekaan Kristen adalah hak daripada umat-umat percaya yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang sudah ditebus melalui pengorbanannya di atas kayu salib pada lebih dari 2000 tahun yang lalu. Firman Allah katakan, karena itu berdirilah teguh. Berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kalimat ini, saudara sekalian, dua kalimat yang disambungkan ini yang akan saya uraikan pada saat ini. Saudara-saudara, mari kita mengingat kembali hasil kemerdekaan bangsa dan negara kita. Selama kurang lebih 350 tahun, saudara sekalian, bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa lain, saudara sekalian. Pada tanggal 17 Agustus 1945 itu, kemudian dideklarasikan kemerdekaan bangsa Indonesia melalui pidato Presiden pertama, yaitu Insinyur Soekarno, dan Wakil Presiden pertama Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan saat itu, saudara sekalian, bangsa Indonesia telah memiliki kemerdekaan, mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan adalah saat di mana sebuah negara meraih hak kendali penuh, mengatur penuh, berdaulat penuh atas seluruh wilayah bagian negaranya, saudara sekalian. Dan saat di mana seseorang mendapatkan hak untuk mengendalikan dirinya, mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan orang lain, tanpa dipengaruhi orang lain, tanpa didikte orang lain, dan tidak tergantung pada orang lain, artinya memiliki kebebasan sendiri, itulah kemerdekaan, saudara sekalian. Dan kini, khususnya beberapa hari lagi tanggal 17 Agustus besok, kita bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah gambaran, ya, itulah gambaran kehidupan bangsa Indonesia dan kehidupan kita umat-umat percaya pada waktu kita percaya kepada
nama Yesus Kristus yang adalah nama di atas segala nama. Yang oleh nama Yesus Kristus itu segala lutut bertelut dan segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan semesta alam, juru selamat dunia yang menghapus dosa dunia, yang menyediakan satu tempat yang indah di surga kekal selama-lamanya. Bila kita percaya sungguh-sungguh dan menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh ke dalam tangan kasih Tuhan. Bagaimana bila ada yang belum sungguh-sungguh? Jika masih ada yang belum sungguh-sungguh, saudara sekalian, Tuhan Yesus mau kita semua mengalami kemerdekaan itu. Mari rasakan kemerdekaan, mari terima kemerdekaan, mari isi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif, dengan satu semangat juang yang positif, dengan mengisi hidup ini dengan kerja karya yang berguna dalam mengisi kemerdekaan ini, dengan melayani dengan semangat sebaik-baiknya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara sekalian, sehingga kita sebagai warga yang merdeka tidak lagi mengalami kuk perhambaan. Kita sebagai warga umat Kristiani yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita tidak lagi ada di bawah penjajahan kuasa iblis, kuasa kegelapan. Kita bebas, merdeka oleh karena perjuangan Kristus di atas kayu salib. Tidak boleh lagi ada tambahan ini dan itu, ada pemahaman ini dan itu untuk kita mendapatkan kemerdekaan dari Kristus. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu cukup. Kita tidak lagi dijajah oleh karakter-karakter kita yang tidak baik, karakter-karakter yang jelek, dan nafsu-nafsu yang jahat. Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita mengalami kemerdekaan yang benar-benar merdeka, yakni kemerdekaan yang sejati karena Kristus segera datang untuk menjemput saleh-salehnya. Karena Yesus Kristus akan segera datang kedua kali untuk menjemput kita umat-umat percaya kepadanya yang sudah dimerdekakan dengan sungguh-sungguh itu. Lalu, apa yang harus kita lakukan, saudara sekalian, sebagai umat percaya dan sebagai warga negara bangsa? Sebagai umat percaya, sebagai umat ketebusan Tuhan. Tadi dalam Galatia pasal 5 tadi, saya mengutip ayat 1a. Ayat 1a dituliskan demikian, saudara sekalian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, tidak merdeka tapi masih punya kuk berat, beban berat. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, karena itu berdirilah teguh. Apa saudara sekalian? Berdiri teguh. Saudara-saudara, ya ini saya teringat kepada satu ayat perikop di dalam surat atau Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat 27 ya saudara sekalian. Di mana ini merupakan gambaran ilustrasi ada dua macam orang Kristen yang ada di tengah-tengah dunia ini sebagaimana yang tertulis dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat 27. Saudara sekalian, demikian firman Tuhan katakan. Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Dengar dan melakukan sama dengan orang yang bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Maksudnya pondasinya itu kuat ya saudara sekalian. Lalu ketika rumah itu sudah berdiri, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh.
tidak rusak, saudara sekalian, tidak mengalami kerusakan, dan orang-orang yang ada di dalamnya tidak celaka. Oleh karena rumah itu didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Alkitab katakan orang bodoh. Orang bodoh itu yang bagaimana, saudara sekalian, ilustrasinya? Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Orang bodoh itu mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Dan sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sudah membangun biaya banyak, capek-capek, perlu waktu, kemudian rumah itu tidak kuat, angin banjir, hujan turun, angin melanda rumah itu, rubuh rumah itu, hebat kerusakannya. Itu gambaran, saudara sekalian. Gambaran daripada orang yang berdiri teguh. Bagaimana saudara dan saya? Adakah saudara berdiri teguh? Atau kita terombang-ambing di dalam iman, harap, dan kasih kita? Sehingga kita tidak bisa berdiri teguh. Ada sesuatu sedikit, ada hujan sedikit, ada banjir, lalu ada angin yang besar yang melanda, lalu kita penuh dengan kekhawatiran. Goyang, rumah kita goyang, kita penuh dengan kekhawatiran. Lalu saudara sekalian, rumah itu karena goyang, karena dibangun di atas pondasi pasir, maka rumah itu mulai rusak, roboh. Robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini rumah itu gambaran kita, saudara sekalian. Adakah kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan? Tetap kokoh, berdiri teguh, dan tidak goyah. Nah, saudara sekalian, di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25, Yakobus 1 ayat 25 dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Hukum yang sempurna itu apa? Apakah hukum KUHP, atau peraturan-peraturan daerah, atau hukum-hukum di tengah masyarakat? Hukum yang sempurna adalah hukum Alkitab firman Tuhan, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Dan dia bertekun, artinya taat melakukan, mentaati hukum itu, ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar dan lalu lupa dan melupakannya, untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Perbuatan apa, saudara sekalian? Perbuatan taat kepada hukum itu, hukum yang sempurna. Hukum yang sempurna itu apa? Tadi saya katakan bukan KUHP atau hukum-hukum, peraturan-peraturan, perundang-undangan yang dari bangsa kita, tetapi firman Tuhan, hukum di atas sumber hukum, firman Allah, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yang kedua, saudara sekalian, yang B, saya mau main. Yang pertama apa tadi, saudara sekalian? Yang pertama adalah berdiri teguh. Yang kedua, jangan mau dijajah lagi atau diberhamba lagi. Jangan mau diperbudak lagi. Termasuk oleh virus corona 19 ini, saudara sekalian. Jangan mau kita diperbudak, diperhamba oleh virus ini. Lawan dengan 5M. Lawan dengan protokol kesehatan. Lawan sebagaimana anjuran pemerintah dengan vaksinasi. Lawan membuat tubuh imun kita ini kuat sehingga tidak mudah terserang sakit. Lawan dengan hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, saudara sekalian, jangan mau dijajah lagi. Ayat 1b dalam Galatia pasal 5 tadi, ayat 1b dikatakan di sana, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan.
Saudara sekalian, kuk perhambaan artinya jangan mau dijajah lagi. Apalagi saudara-saudara yang pulih, yang sudah survive dari isoman, isolasi mandiri, isolasi di rumah sakit. Saudara jangan mau dijajah lagi oleh virus corona. Bersama-sama dengan iman kita tolak virus corona pergi dalam nama Tuhan Yesus. Dari tubuh kita, dari keluarga kita, dari rumah tangga kita, dari persekutuan gereja kita, dari tempat usaha pekerjaan kita. Pergi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena tubuh kita ini rentan, saudara sekalian. Tidak boleh ada yang sombong. Saya tidak tertular atau tidak terdampak virus corona. Jangan ada yang sombong. Kita semua makhluk Tuhan yang lemah. Kita adalah ciptaan Tuhan. Kita hanya bisa berdoa, bermohon. Dalam nama Tuhan Yesus, virus corona pergi. Jadi penolakan ini, pergi ini dalam nama Yesus. Bukan karena jemawa kita, apa jemawa? Kesombongan kita, ya saudara sekalian. Kita harus punya prinsip jangan mau dijajah lagi. Artinya apa saudara sekalian? Jangan mau diperhamba oleh dunia. Ingat saudara sekalian, iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Iblis punya target utama dan tujuan utama untuk kita, yaitu supaya kita jatuh, dan jatuh lagi ke dalam dosa. Kan firman Tuhan katakan, adapun hati berkehendak, tetapi tubuh lemah. Mudah kita terjatuh ke dalam dosa. Oleh karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum dan berkeliling mencari kelengahan, lengahnya umat-umat beriman. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan di sana, ya, dikatakan iblis adalah singa seperti singa yang mengaum-ngaum, ia berkeliling sepanjang hari. Sepanjang hari berarti berapa jam saudara sekalian? Sama, iblis itu seperti singa yang mengaum 24 jam. Kita juga diberikan waktu 24 jam. Tapi bagaimana dengan 24 jam itu kedekatan kita dengan Tuhan? Harus selalu dekat, selalu dekat, selalu dekat. Bila ada celah, iblis segera masuk membuat kita porak-poranda. Saudara sekalian, kita mudah stres, kita mudah depresi, kita mudah uring-uringan. Apa akibatnya kalau kita uring-uringan? Orang-orang yang di dekat kita salah, suami salah, istri salah, anak-anak salah, tetangga juga salah, dan sebagainya. Keluarga besar kita juga salah. Jangan biarkan iblis segera memasuki celah-celah karena ada kelonggaran kita tidak mengisi kemerdekaan. Artinya kita membiarkan ada situasi sehingga kita mau dijajah lagi. Galatia 5 ayat 1b, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hidup kekristenan kita, hidup Kristen jemaat GKP Hosana harus lebih waspada. Hidup Kristen keluarga Hosana jangan beri sedikit pun peluang kepada iblis. Sebab di segala segi hidup, iblis selalu mencari celah atau lengah kita di tengah pekerjaan, di tengah usaha, di tengah keluarga, di tengah perjalanan. Bahkan di dalam pelayanan kita pun, saudara sekalian, iblis selalu mencari celah atau lengah kita. Sehingga mari kita rapatkan barisan, bergandengan tangan, libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang percaya hidup bukan oleh kuat dan oleh gagah kita, tetapi orang percaya hidup karena Roh Kudus yang memimpin dan memampukan di dalam menghadapi segala masalah. Tetap semangat, tetap berserah, tetap berdoa. Saya selalu mengingatkan pukul 21 malam, 9 malam, saudara sekalian, waktu Indonesia bagian Barat, kita ada doa bersama. Doa bersama, kompak, pukul 9 kita mulai, dipandu oleh Bapak Epson Suhartono, pokok-pokok doa sudah ada. Ya, saudara sekalian, ingat gunakan waktu itu. Ya, kita jangan lamis, siap hambanya, tapi kita enggak berdoa. Itu lamis.
Itu apa? Lamis itu bahasa Jawa bagian timur ya. Kalau bahasa sini kita itu hipokrit, pura-pura. Tidak ya, umat Kristen tidak ada yang pura-pura. Doakan terus pekerjaan Tuhan, khususnya yang ada di Majelis Daerah Banten GGP, pembangunan finishing touch dari GGP Elim Pondok Cabe, pembangunan finishing touch dari GGP Bukit Gloria di Kampung Kandang, Parung, saudara sekalian. Terus kita doakan juga permohonan doa GGP Kabar Baik yang sedang bergumul dalam doa GGP Kabar Baik di bawah pengembalaan Pendeta Naso Telembanua, saudara sekalian. Mereka sedang bergandengan tangan, bermohon sepakat di dalam doa. Mereka mengumuli sebidang tanah di samping gereja, peluang bagi mereka 2.700 meter persegi yang mereka saat ini terus berdoa berharap pada Tuhan. Kita tidak punya dana. Mereka GGP Kabar Baik tidak punya dana. Tetapi 2.700 meter persegi ini harus diraih oleh gereja. Karena apabila diraih oleh yang lain, saudara sekalian, maka pertama gereja kalah cepat. Yang kedua nanti ada gangguan di dalam pelayanan oleh karena tidak sinkronnya lingkungan. Makanya 3 pokok besar, anjuran saya, ajakan saya untuk GGP Daerah Banten, saudara sekalian, terus dukung dalam doa GGP Elim, terus dukung dalam doa GGP Bukit Gloria, dan terus dukung dalam doa GGP Kabar Baik. GGP Hosana, kita yang sudah kompak, yang sudah solid bergandengan tangan. Ya saudara sekalian, mari kita sebagai satu sikap bahwa kita itu tertanam dengan gereja lokal, mari kita join, kita bergabung dalam ibadah raya, meskipun modal live stream seperti sekarang ini. Ada banyak memang ibadah-ibadah online. Dari pukul 5 pagi, saudara sekalian, setelah saya menulis renungan harian untuk hari itu, maka saudara sekalian, pukul 5 pagi ada beberapa yang saya boleh join. Tinggal saya, ingin join hamba Tuhan ini, ingin join hamba Tuhan itu, mendengar berdoa bersama-sama pukul 5 pagi sampai pukul 6, kemudian mendengar renungan mereka. Ya saudara sekalian, demikian Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita naikkan satu pujian bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bersama-sama kita nyanyikan pujian ini, saudara sekalian, dengan sukacita. Iman yang sungguh bagaikan tanah kering, merindukan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan
mengakhiri ibadah renungan minggu ibadah raya GKP Hosana saat ini dengan doa penutup dan doa berkat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur karena kami sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah untuk menjadi ibadah yang sejati. Juga kami mempersiapkan persembahan kami untuk minggu-minggu ini, untuk saat ini, untuk pekerjaan Tuhan GKP Hosana, untuk mendukung pelayanan di GKP Hosana. Kami membawa persembahan kolekte kami membawa persembahan syukur kami bawa persembahan DDS, daya, dana, dan sarana, kami membawa persembahan persepuluhan kami membawa persembahan bungaran, buah sulung kami bawa dengan sukacita ke dalam tangan kasih Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah ya Tuhan berkat-berkat yang kami terima, yang sangat luar biasa dari Tuhan. Berilah, maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan yang digoncang keluar, akan ditumpahkan ke dalam ribaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Engkau melihat tangan-tangan kami yang terangkat tinggi-tinggi di dalam tangan kasih Tuhan. Sesungguhnya pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, arahkan hati kita terus akan kasih Tuhan, kepada kuasa Tuhan, kepada kemurahan Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Ia menyinari saudara dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada saudara kemurahannya. Kiranya kasih dari Allah Bapa di dalam surga, kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati saudara-saudaraku GKP Hosana, memberkati saudara-saudaraku jemaat Tuhan dari gereja-gereja lain, memberkati dengan limpahnya dan mencukupi kebutuhan kita. Maranatha, 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 Tuhan Yesus datanglah. Amin, amin, amin. Haleluya, salam.